Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok babasan atau peribahasa. Di sini kami akan menjelaskan tentang babasan atau peribahasa. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Lia Siti Soleha dengan NPM 20506087. Yang kedua ada Novalia Nur Ashifa dengan NPM 2050601113. Yang ketiga ada Fikriah Farah Septiani dengan NPM 2050601105. Yang keempat ada Meraldi dengan NPM 205060060097. Dan yang terakhir ada Adisti Citra Lia Rahman dengan NPM 2050601106. Untuk pemateri pertama, kepada Fikriah Farah Septiani, saya persilahkan. Terima kasih, moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian babasan dan peribahasa. Babasan adalah bentuk pakeman bahasa yang hampir mirip dengan paribasa atau dalam bahasa Indonesia peribahasa. Bedanya adalah babasan tidak berbentuk kalimat, tapi hanya berupa rangkaian 2 atau 3 kata saja. Peribahasa dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu peribahasa yang memiliki arti lugas dan yang memiliki arti simbolis. Peribahasa yang memiliki arti lugas terdiri dari 2 jenis, yakni bidalan dan pepatah. Sedangkan peribahasa yang memiliki arti simbolis adalah perumpamaan. Contoh babasan yang ada dalam bahasa Sunda. Yang pertama, hampang jirit, artinya adalah orang yang mudah disuruh atau orang yang tidak pemalas. Kemudian yang kedua ada buntut kasiran, artinya adalah orang yang pelit. Dan yang terakhir yaitu pahit daging, artinya adalah orang yang selalu sehat atau tidak pernah terkena penyakit. Next. Nah, kemudian perbedaan babasan dan peribahasa. Perbedaan antara paribasa dan babasan yaitu paribasa merupakan suatu kalimat yang berupa pepatah yang bertujuan untuk pedoman dalam kehidupan, untuk introspeksi diri. Sedangkan babasan yaitu kalimat kiasan yang dimana sebagian besar babasan menggambarkan sifat atau kebiasaan seseorang. Selain itu, perbedaan yang lain yaitu paribasa biasanya menggunakan kalimat yang lebih panjang, lebih dari 2 kata, sedangkan babasan menggunakan kalimat yang lebih pendek, biasanya hanya 2 kata saja. Contoh perbedaannya yaitu, yang pertama contoh paribasa, agul kap payung butut hartina nyaeta agul ku turunan. Yang kedua contoh babasan, yaitu berat birit hartina nyaeta hese dititah atawa kedul. Terima kasih kepada Fikri yang telah memaparkan materinya. Untuk pemateri selanjutnya kepada Adis Citra, saya persilahkan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri babasan. Yang ke-1, babasan merupakan perbandingan mengenai keadaan, sifat-sifat tingkah laku, serta nasib orang dan sekitarnya. Kedua, babasan merupakan frasa atau kata gabungan yang mengandung arti pinjaman, bukan arti yang sebenarnya. Yang ketiga, babasan tidak dapat dirubah, dikurangi, dilebihi, ataupun diganti dengan menggunakan bahasa Sunda yang lebih lemas. Kemudian ada bagian-bagian babasan. Babasan Sunda sendiri ada banyak ragamnya. Nah, oleh karena itu, babasan dibagi menjadi 5 jenis. Yaitu ada babasan yang digunakan untuk bahan perbandingan hewan. Contohnya, kokolot begog. Nah, artinya itu anak yang suka ikut campur urusan orang tua. Kemudian yang kedua, babasan yang digunakan untuk perbandingan tumbuhan dan buah-buahan. Contohnya, siga cai dina daun tales. Artinya, yaitu tidak teguh pendirian, pendapat, atau sifat, atau juga karakternya. Yang ketiga, babasan yang digunakan sebagai bahan perbandingan
barang dan badan. Contohnya, gurat batu, artinya yaitu kokoh, tidak merubah omongan yang sudah diucapkan. Kemudian yang keempat, bebasan yang digunakan sebagai perbandingan orang yang tersohor. Contohnya, kawas Rama jeung Sinta. Artinya yaitu pasangan yang ganteng dan cantik dibandingkan dengan tokoh wayang Ramayana. Kemudian ada ciri-ciri paribasa. Paribasa Sunda mempunyai sifat membandingkan, mengumpamakan, merupakan pembicaraan yang artinya bukan yang sebenarnya, berupa kalimat yang dapat membawa perasaan kepada orang yang diajak bicara. Kalimatnya tidak bisa diubah, dikurangi, dan ditambah. Ciri-cirinya yaitu yang ke-1, paribasa sifatna ngabandingkeun, ngumpamakeun, jeung mapandekeun. Atau peribahasa mempunyai sifat membandingkan, mengupamakan, dan mengibaratkan. Yang kedua, paribasa teh omongan anu hartina lain harti sajalantrahna, atau peribahasa adalah ucapan yang artinya berbeda dengan arti yang sesungguhnya. Yang ketiga, paribasa mangrupa kalimah anu teleb serta anak antep karena hate nu diajak nyarita, atau peribahasa merupakan kalimat yang sudah tegas serta sesuai dengan hati yang diajak bercerita. Yang keempat, paribasa henteu bisa dirubah, dikurangan, dileuwihan, sarta dilemeskeun. Kekecapanana sebab geus mangrupa wangun basa anu geus matok atawa pakenan. Atau artinya paribasa sudah tidak dapat dirubah lagi, dilebihi, atau dikurangi serta diganti dengan bahasa lemas, sebab sudah merupakan bentuk bahasa yang sudah ditetapkan atau dipakenan. Baik, terima kasih kepada Adis yang sudah memaparkan materinya. Untuk pemateri ketiga kepada Novalia, saya Terima kasih kepada moderator. Di dalam paribasa Sunda, dilihat dari maksud dan tujuannya ada peluang yang isinya mengungkapkan pengalaman yang sudah biasa dalam masyarakat, serta merupakan bahan perbandingan untuk tingkah laku kita. Yang kedua ada paribasa pangjurung laku HD, di mana paribasa ini isinya mengungkapkan untuk melakukan perilaku-perilaku yang baik yang harus dilakukan oleh kita. Yang terakhir ada paribasa penyaram lampah salah, di mana isinya mengungkapkan supaya setiap orang jangan melaksanakan kelakuan-kelakuan yang tidak baik. Contoh dari paribasa wawaran luang nyaeta yang pertama ada kakurung ku iga. Artinya yaitu adat atau kebiasaan anu geus hese dipiceuna. Yang kedua ada mihak hayam kahelang. Artinya mihape atau titip barang kanu geus kanyahoan teu jujur. Terus ada contoh paribasa pangjurung laku hade nyaeta kudu bisa kabula kabale. Artinya harus bisa bergaul dengan orang dari berbagai golongan, bisa membawa diri atau bisa bekerja apapun. Yang terakhir ada contoh dari para paribasa penyaram lampang salah nyaeta ulah unggut kalinduan, ulah gedag keanginan, yang artinya yaitu jangan takut, harus berani. Next. Selain itu ada contoh lain dari paribasa. Yang pertama itu ada adat kakurung ku iga, yang artinya adat atau kalakuan goreng sok hese dirubahna. Atau kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, adat atau kelakuan seseorang yang kurang baik tapi susah untuk dirubahnya. Yang kedua ada adean ku kuda berem atau agul atau ginding ku pakaian menang nginjem. Yang artinya kalau dalam bahasa Sunda yaitu sombong sama apa yang kita pakai, padahal
barang itu bukan punya kita. Yang ketiga ada agul ku payung butut. Nyaeta agul ku turunan atau kulawarga sorangan. Yang keempat asa mabok manggih gorowong. Artinya boga kahayang aripek aya nu nyumponan atau aya nu mere jalan bari teu disangka-sangka. Yang kelima ada cukang komo meuntas, nyaeta aya jalan tapi kalaksana anu dipikahayang. Yang keenam nyaeta ada banda tatalanga raga, nyaeta harta teh pikeun nulungan raga atau awak atau badan. Yang ketujuh itu ada batok bulu eusi madu, nyaeta katenjol luarna atau awakna siga nu goreng padahal jerona nyaeta hatena alus. Yang kedelapan ada bengkung bekas nyalahan, nyaeta robah tingkah laku keur budak alus arigeus kolot goreng. Yang kesembilan ada bentik curug balas nunjuk, nyaeta resep nitah ka batur. Yang terakhir ada buruk-buruk papan jati, nyaeta najan gede dosana ari luhur. Masuk hayang nulungan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Novalia. Untuk pemateri terakhir kepada Meraldi. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis peribahasa. Yang pertama, bidalan. Bidalan merupakan susunan kata-kata yang mengandung perbandingan, teladan, dan pengajaran. Bidalan telah digunakan secara umum dalam masyarakat Melayu dan sering digolongkan ke dalam bentuk puisi karena memiliki rima dan irama. Contoh bidalan: bagai kerakap di atas batu, hidup segan mati tak mau, artinya menggambarkan keadaan seseorang yang serba sulit. Yang kedua, pepatah. Pepatah memiliki pengertian dan bentuk yang hampir sama dengan bidalan. Namun, bedanya, pepatah memiliki rangkaian perkataan berkerat-kerat atau pepatah-patah. Nah, peribahasa jenis pepatah ini memiliki isi yang ringkas, bijak, dan seolah-olah diucapkan untuk mematahkan pernyataan orang lain. Contoh pepatah: sekali air dalam, sekali pasir berubah. Artinya setiap kali berganti penguasa, berganti pula peraturan yang harus dipatuhi masyarakat. Perumpamaan adalah susunan kata-kata indah, ringkasan, dan kemas, serta memiliki maksud yang tersirat. Sama seperti perumpamaan, pepatah memiliki isi yang ringkas, bijak, dan seolah-olah diucapkan untuk mematahkan ucapan orang lain. Perumpamaan biasanya dimulai dengan kata bagai, ibarat, laksana, seperti, dan umpama. Contoh perumpamaan: bagai duduk di atas bara, artinya seseorang yang sedang mengalami kebingungan dan kebimbangan di dalam hatinya. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materinya. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang telah kami sampaikan. Di sini saya akan menyimpulkan hasil pembahasan pada pagi hari ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa babasan adalah bentuk bahasa yang hampir mirip dengan paribahasa atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut peribahasa. Bedanya adalah babasan tidak bentuk kalimat, tapi hanya berupa rangkaian 2 atau 3 kata saja. Peribahasa dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu peribahasa yang memiliki arti lugas yang memiliki arti simbolis. Peribahasa yang memiliki arti lugas terdiri dari 2 jenis, yaitu bidalan dan pepatah dan sedangkan. Dan perbedaan antara paribahasa dan babasan yaitu paribahasa merupakan suatu kalimat yang berupa pepatah yang bertujuan untuk pedoman dalam kehidupan atau untuk introspeksi diri. Sedangkan babasan yaitu kalimat kiasan yang di mana sebagai besar babasan menggambarkan sifat atau kebiasaan seseorang. Contoh peribahasa yaitu agul ku payung buntut, yang artinya nyaeta agul ku turunan. Nah, contoh babasan yaitu berat birit, artinya yaitu dititah atau kedul. Untuk teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di forum diskusi.
Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang dapat kami sampaikan bisa teman-teman pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.